Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu dengan saya Siti Maesarah Adawiyah dalam tayangan perdana kami Pagar Memori bersama narasumber yang sangat istimewa yakni Dr. Andes Haji Suherman Saleh AK MSc CA yang saat ini sedang menempuh doktoral di UIN Syarif Hidayatullah. Sebelumnya apa kabar Ayah Anda? Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktu yang sangat berharga bersama kami di tayangan perdana kali ini. Baik, untuk kali ini mungkin Ayah bisa menyebutkan nama lengkap Ayah. Oke. Saya dipanggil di Purwakarta Huda Herman, tapi nama sebenarnya adalah Suherman Saleh. Tentu harus diingat, Suherman Saleh itu adalah nama orang Jawa. Yang jadi masalah adalah kenapa ayah saya memberi nama Suherman Saleh. Saya lahir 4 Juli 1950. Berarti sekarang sudah 70 tahun lebih, mau masuk 71. Umur yang cukup tua, tetapi juga bisa dianggap muda kalau dilihat dari semangat, keinginan, dan harapan-harapan yang belum banyak tercapai. Saya lahir 4 Juli, padahal pada tanggal 5 Juli ayah saya meninggalkan Suherman Saleh pergi merantau ke Jawa. Jadi saya hanya ditemani bapak saya 1 hari, tanggal 4, dan tanggal 5 ayah saya pergi ke kalau di Padang itu namanya ke Teluk Bayur untuk berangkat ke Jakarta, dan 1 tahun kemudian baru saya dengan kakak saya dengan ibu saya nyusul. Dan saya mendapat cerita kenapa saya namanya Suherman Saleh, kenapa pula kakak saya namanya Sumarni Saleh. Kakak saya namanya Sumarni karena pada tahun 48, 49 bintang film yang paling terkenal namanya Sumarni. Kemudian saya Suherman karena itu adalah nama Jawa, karena bapak saya berharap bahwa suatu saat bisa merantau ke Jawa. Jadi zaman itu rupanya bagi ayah saya, Jawa adalah tempat yang bisa mengubah kehidupan. Dan alhamdulillah apa yang diperjuangkan oleh bapak saya bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh ayah saya termasuk saya. Jadi tahun 51 saya nyusul bapak saya ke Jawa. Kebetulan bapak saya sudah tinggal di Wanayasa pada tahun 51 mendekati 52, sehingga kami tinggal di Wanayasa sampai hari ini. Sekarang pun kita bicara di rumah saya di Wanayasa. Dari situ kita bisa melihat bahwa impian seorang manusia bisa dikabulkan oleh Tuhan dengan satu catatan. Impian itu harus diraih, impian itu harus dilaksanakan tanpa henti, tanpa jeda, dan semangat tetap dijaga. Dan itulah milik ayah saya yang alhamdulillah menular kepada saya, dan mudah-mudahan menular kepada kita semua yang mendengarkan pada saat ini. Jadi tidak ada impian yang tidak tercapai. Selalu dream comes true. Ada orang yang mengatakan jangan mimpi. Kalau saya dari kecil oleh ayah saya dikatakan bermimpilah, karena mimpi itulah yang akan kau perjuangkan. Dan ternyata setelah dalam kehidupan saya bisa mengatakan hari ini, jangankan impian saya yang nggak pernah saya mimpikan pun, kalau kita berjuang terus, kalau dengan semangat kita menempuh kehidupan ini, ternyata Allah berikan juga. Jadi malam ini yang paling penting saya ingin menyampaikan, tinggikan cita-cita, selalu bermimpi, karena kalau Anda tetap bergerak, Anda tetap semangat, jangankan cita-cita, jangankan mimpi yang tidak pernah dimimpikan pun, yang tidak pernah dicita-citakan pun, Allah akan berikan sesuai dengan semangat kita, sesuai dengan gairah kita, dan sesuai dengan keyakinan kita bahwa Allah Maha Pemberi dan Maha Penyayang dengan apa yang kita inginkan. Luar biasa, udah dengan sosok hari ini yang sangat hebat. Semua orang hampir tidak ada yang tidak tahu sosok Uda, orang tua yang membesarkan Uda hingga saat ini. Sosok
seperti apa sebenarnya? Saya mengakui ayah saya itu adalah orang hebat. Kehebatan seorang ayah, kehebatan seorang manusia apabila dia mengakui kebodohannya. Saya dulu tukang berantem, tiada hari tanpa berantem. Tapi ada yang hebat di Wanayasa. Sebegitu banyak laki-laki yang berantem dengan saya, ada teman saya sejak SD sampai hari ini nggak pernah berantem. Beliau adalah Haji Engkus. Haji Engkus Kurnia pernah jadi kepala dinas pariwisata. Beliau adalah satu-satunya sosok yang sangat saya muliakan, saya hormati. Karena apa? Karena saya tidak pernah ada keinginan untuk berantem dengan dia, dan dia pun tidak pernah mau berlawanan dengan saya. Selalu seiring, sejalan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Muhammad Saleh bisa membentuk saya? Saya tahu bahwa ayah saya, ibu saya melahirkan. Ibu saya, Hajah Rohana, melahirkan saya. Haji Muhammad Saleh membesarkan saya. Tapi saya kagum sama beliau, yaitu pada saat saya selalu berantem. Saya selalu berantem waktu itu masih SMP tidak hari tanpa berantem. Ayah saya manggil, Herman, mulai hari ini kamu jadi anak Haji Bakar. Dia bilang, kenapa? Kamu selalu berantem, kamu harus punya ayah orang yang jagoan. Nah, ini Haji Bakar. Dan saya tahu ceritanya bahwa Haji Bakar itu adalah orang yang pernah mengangkat tank wajah yang jatuh ke jurang, yang orang truk 5 aja nggak bisa sanggup. Tapi saya dengar cerita besok paginya yang tank wajah itu sudah di atas, dan itu adalah menurut saya, apakah itu benar dan tidak, karena saya waktu itu SMP, adalah kesaktiannya. Maka waktu saya akan diangkat menjadi seorang anak Haji Bakar, saya dengan penuh bangga bersedia dan ingin sakti seperti dia. Dan Haji Bakar mengatakan, ya kalau si Hermannya mau, saya akan jadikan anak saya. Dan sejak itulah saya menjadi anaknya. Satu saat saya berantem kalah, saya lapor kepada beliau, Ji, kemarin saya berantem lagi, Ji. Turunin ilmunya supaya saya kalau mukul sekali langsung jatuh, bila perlu mati. Apa kata Haji Bakar? Kalau memukul orang sampai mati, apalagi mengalahkan semua orang, itu kerjaan lurah. Saya begitu tuh bisa jadi lurah. Herman mau jadi lurah atau mau jadi bupati? Waktu itu yang kepikir oleh saya yang paling hebat itu ya jadi bupati. Saya bilang, mau jadi bupati. Nah, kalau mau jadi bupati, jangan punya ilmu yang saya miliki. Karena ilmu yang saya miliki ini hanya bisa sampai jadi lurah. Kalau Herman mau jadi bupati, belajar yang tinggi. Setinggi mungkin belajar. Disitulah saya mendapat sosok orang hebat namanya Haji Bakar. Kenapa? Kalau ayah saya yang penting dagang, dapat duit. Tetapi Haji Bakar bisa memikirkan saya ke depan. Dan ini tentu saja perpaduan antara Haji Bakar yang mempunyai ilmu tinggi dari kanuragaan dan ayah saya yang bijaksana mengakui kebodohannya bahwa dia tidak sanggup mendidik Herman yang nakalnya udah nggak kuat lagi dia tangani. Kemudian juga saya dititipkan pada saat SMA kepada namanya Haji Obang. Kepada Haji Obang saya dititipkan, Ji, saya nggak bisa ngajarin si Herman. Sampai sekarang si Herman ini nggak ngerti tentang Al-Quran, nggak tahu tentang Al-Quran, nggak ngerti tentang sholat. Sholatnya kalau disuruh, kalau nggak disuruh nggak sholat. Itu SMA kelas 2. Jadi saya berpikir bapak saya ini hebat. Dia nggak bisa ngajar, diserahkannya ke orang lain. Sehingga di Wanayasa ini saya punya ayah 3. Satu Muhammad Saleh, satu Haji Bakar, satu lagi Haji Obang. Jadi orang-orang inilah yang mempengaruhi saya bagaimana saya bersikap, bagaimana saya tidak takut menghadapi tantangan. Haji Bakar ada di badan saya. Tapi bagaimana juga mematuhi, mencintai masjid, membangun masjid, mencintai anak yatim, memberikan sedekah, membantu semua orang. Saya kira itu mengalir dari Haji Obang. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga, insya Allah. Luar biasa, ternyata sosok Uda ini dibentuk dari lingkungan yang sangat berkualitas dengan masing-masing mempunyai ilmu dan kedalamannya. Betul sekali. Jadi yang saya kagumi adalah pada saat zaman saya SMP, saya hanya berantem tapi di rumah. Pada zaman SMA, teman-teman saya mengatakan saya ini adalah gadis pingitan. Karena pada zaman SMA tidak ada anak laki-laki seumur saya waktu itu
hanya tinggal di rumah, hanya belajar dan belajar. Pada umumnya zaman itu dimanapun ada tontonan, ada wayang golek, ada dangdut, ada apa, pasti di sana. Hanya Suherman Saleh yang nggak pernah masuk di situ. Kenapa? Karena saya dibilang oleh bapak saya, kalau kamu ingin berhasil, hanya kamu yang menentukan keberhasilan itu. Pada umumnya orang muda kebanyakan itu pergaulannya ya kebanyakan. Ngumpul sana, ngumpul sini, duduk-duduknya apa? Lupa belajar. Maka tidak heran dan tidak aneh kalau di Wanayasa saat itu banyak orang-orang hebat-hebat, lebih hebat dari bapak saya. Secara jabatan, secara keuangan, secara apapun. Tetapi sulit menemukan anak-anak yang bisa lebih berhasil dari bapaknya. Dan saya rela dikatakan sebagai anak mama atau ada di ketiak ibu dan sebagainya. Walaupun sebenarnya ibu saya meninggal pada tahun 65. Artinya saya tidak ada yang manjain, tetapi yang mengarahkan saya agar jangan larut dengan pergaulan itu sejak saya SMA. Dan saya merasa saya dikucilkan oleh teman-teman sehingga saya dianggap anak pingitan dan sebagainya. Dan tidak ada sakit hati, saya senyum-senyum saja. Saya cuma mengatakan saya dipingit karena ada cita-cita yang akan capai. Nanti suatu saat Anda lihat siapa Suherman Saleh yang sebenarnya. Dan itu terjadi ya sekitar umur 35 sampai 40. Apa yang saya katakan pada diri sendiri, karena saya dianggap anak pingitan, anak mami, dan ya nggak begitu disukai oleh kawan-kawan. Akhirnya pada umur 40-an mereka melihat itu dan mendekat, dan saya menjadi sahabat. Jadi saya juga menjadi sahabat mereka-mereka yang berbeda dengan saya, dengan catatan tidak ada sedikit pun sikap yang merendahkan, menganggap salah dan sebagainya. Kenapa? Karena setiap orang punya jalan sendiri-sendiri, punya rel sendiri-sendiri. Oke. Luar biasa sekali ternyata. Udah boleh tahu, udah berapa bersaudara di keluarga? Oke. Ayah saya pertama kali menikah dengan ibunya Ramilis. Kemudian Ramilis perempuan. Menurut ayah saya, pada saat dia punya anak Ramilis umur 3 bulan, 4 bulan, ayah saya belum mapan. Setiap pulang ke rumah istrinya oleh pamannya, oleh adik mertuanya, selalu ditanya, "Hei Saleh, bawa apa kamu dari bawa apa pulang?" katanya. Dia bilang bawa pacul, dan bapak saya petani waktu itu. Beberapa kali dikatanya bawa pacul. Yang terakhir yang menyebabkan bapak saya berpikir lain, "Saleh, kamu ini kalah sama burung pipit. Lihat burung pipit itu setiap pulang membawa setangkai beras, setangkai padi. Kamu nggak bawa apa-apa." Bagi bapak saya ini adalah penghinaan yang nggak bisa dimaafkan. Dia langsung melapor kepada kakek saya, Datu Batuah Nansati. Dia lapor, "Datu Batuah Nansati, saya dihina oleh paman saya dari mertua." "Apa hinanya?" "Saya dibilang lebih rendah daripada burung merpati." "Ah, nggak apa-apa. Kamu kan bukan burung, kamu kan anaknya Datu Batuah Nansati. Nggak usah didengar itu." Tapi apa kata bapak saya? Yang dihina bukan Datu, tapi saya. Dan saya nggak suka lagi balik ke rumah itu. "Ah, itu kamu udah dewasa sekarang. Orang yang udah menikah itu udah bisa menentukan sikap. Terserah kamu aja lah," katanya. Jadi bapak saya, kakek saya juga hebat. Tidak menyalahkan bapak saya. Dan juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Akhirnya bapak saya mengatakan, "Saya tidak akan pulang lagi ke sini." Dan saya kembalikan istri saya. Kemudian setelah 3 bulan, Datu Batuah Nansati bertanya, "Kamu tidak boleh bujangan terus. Sekarang sudah waktunya menikah. Saya tidak akan mau menikah dengan wanita yang saya cari. Saya minta Datu yang nyarikan." Artinya ayah saya, kakek saya. Maka ketemulah ibu saya. Menikahlah dengan ibu saya. Lahirlah yang pertama Sumarni, yang kedua Suherman, yang ketiga Ernawati Saleh atau yang dipanggil Neneng. Ya. Kemudian ibu saya meninggal, menikah lagi dengan Ibu Eti. Ibu Eti karena udah 2 tahun menikah nggak punya anak, dianggap bapak saya sudah nggak bisa mempunyai produksi lagi, minta cerai.
menikah lagi dengan Ibu Yus yang keempat, dan Ibu Yus melahirkan anak-anaknya yang 3 orang. Satu Reja Saleh yang sekarang jadi kepala pajak di Kelapa Gading, kemudian Subhan Saleh, kemudian Uli. Jadi kami bertujuh, satu dari ibu saya yang pertama, 3 dari saya, dan 3 dari Ibu Yus. Insya Allah semuanya barokah. Ternyata padat ya udah keluarganya. Mungkin kamu boleh tahu udah momen apa sih yang sangat sangat menyentuh di masa kecil Uda yang sampai saat ini tidak pernah bisa Uda lupakan? Yang paling nggak bisa dilupakan yaitu pada saat tahun 76. Saya mahasiswa waktu itu bapak saya mengatakan, Herman, saya khawatir adik-adikmu. Kenapa? Papa udah tua, papa udah sakit, sedangkan adik-adikmu kecil-kecil, maksudnya Reja, Subhan, dan Uli. Bahkan Uli waktu itu masih dalam perut, masih kira-kira 4 bulan. Saya bilang, Papa nggak usah khawatir. Kenapa? Papa dulu SD kelas 2 bisa nyekolahkan saya hampir sarjana. Sebentar lagi saya sarjana. Apalagi saya seorang sarjana, mana mungkin nggak bisa nyekolahkan adik-adik saya. Bapak saya selesai. Udah tuh, waktu saya pulang 2 minggu kemudian, bapak saya nanya lagi, Man, saya ini masih khawatir dengan adik-adikmu. Kenapa rupanya, Pak? Iya, adik-adikmu masih kecil, sedangkan papa udah tua. Nggak usah pikirin, biar masalah tanggung jawab. Menurut saya jawaban itu udah selesai. Tetapi 2 minggu berikutnya waktu saya pulang, bapak saya ngomong lagi, Man, bapak ini khawatir gimana nanti adik-adikmu. Langsung saya berdiri. Kalau gitu papa tidak menganggap omongan 2 kali yang kemarin itu. Sekarang saya akan bikin pernyataan. Mulai detik ini si Reja, Subhan, dan yang dalam perut ibu itu anak Suherman Saleh. Dan saya tidak akan menikah dengan seorang perempuan kalau perempuan itu tidak menerima adik-adik saya sebagai anaknya. Hari ini mereka adalah anak saya. Walaupun itu anak papa, tetapi sebagai anak Suherman Saleh. Saya dipeluk, bapak nangis, saya pulang, minggu kemudian bapak saya meninggal. Jadi saya merasa bahwa seorang tua yang disayangi Allah pasti dia tidak mau meninggal sebelum keinginan-keinginannya disampaikan. Dan itu yang disampaikan oleh Haji Bakar. Kata Haji Bakar, ayah kamu adalah orang hebat, kekasih Allah. Kenapa? Karena sebelum meninggal, keinginan hatinya yang jadi pikirannya dikeluarkan dan Allah mengizinkan waktu itu sehingga ayah kamu tidak penasaran. Oleh karena itu kamu jangan bersedih ayah kamu meninggal, karena ayah kamu meninggal sebagai orang yang soleh, seseorang yang oleh Allah keinginan-keinginannya dikabulkan. Dan kamu jangan berpikiran bahwa gara-gara kamu mengatakan Reja jadi anak, bapak kamu meninggal karena dia puas. Bukan begitu cara berpikirnya. Berpikirnya adalah ayah kamu merasa sudah bebas dari segala kewajiban, karena kewajiban diambil oleh kamu dan kamu adalah anaknya. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kamu. Dan alhamdulillah omongan Haji Bakar itu kejadian, insya Allah. Menyentuh gitu. Insya Allah. Mungkin, kalau misal hari ini kan orang tua Uda tidak merasakan sepenuhnya hasil kejayaan Uda hari ini. Jika ada yang ingin disampaikan, apa hal yang ingin disampaikan untuk kedua orang tua? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya merasa mempunyai banyak kelebihan, ya kan? Saya sudah menghajikan bapak saya dengan saya sendiri yang pergi. Saya sudah menghajikan ibu saya dengan saya yang pergi. Jadi artinya secara material rasa-rasanya nggak ada kekecewaan bahwa saya berhasil bapak saya meninggal. Kenapa? Karena apa yang saya ingin berikan kepada ayah saya berikan kepada Haji Bakar. Saya berikan kepada Haji Obang. Haji Obang waktu itu duda, dia punya istri yang baru,
Ibu Hajah Sarah, saya bikinkan rumah. Haji Obang saya bilang, Pak Obang saya kasih tanah, nih tanah saya. Pak Obang pindah dari rumah sana, itu punya warisan. Pak Obang bikin rumah baru dengan istri baru dan saya bikinkan. Jadi saya merasa kalau ayah saya masih hidup pasti saya berikan rumah, dan Haji Obang saya juga berikan. Begitu juga Haji Bakar, istrinya saya hajikan, anak-anaknya saya hajikan. Bahkan cucunya saya angkat sebagai anak, saya sekolahkan, dan sekarang sebentar lagi juga sarjana dari PT IKI, bahkan sudah ada sarjana yang lain. Jadi artinya apapun yang ingin saya berikan kepada ayah saya berikan kepada ayah yang hidup. Haji Bakar saya berikan, Haji Obang saya berikan, bahkan kepada ibu saya merasa bapak saya dihina. Dulu saya bikin rumah di Turawan, saya bikin rumah di kampung, dan saya kira mungkin rumah itu rumah yang ya semua orang mengatakan rumah terbaik, walaupun saya nggak mengaku itu. Tapi kalau orang mengatakan itu rumah baik, padahal Sulaiman Saleh jarang tinggal di sini. Saya bilang ini rumah Rohana, ibu saya, dan adiknya ibu saya, Baidar. Baidar itu ibunya Uni Eti yang ada di sini. Jadi saya bikinkan rumah hanya untuk memberikan kebanggaan kepada ibu almarhum saya bahwa ibu saya punya rumah di sana, dan itu bisa ditinggali, bisa dihuni oleh siapapun keluarganya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apa yang saya ingin sampaikan, bahwa ayah saya dulu memberi nama Sulaiman Saleh agar berhasil, dan saya ingin menyampaikan kepada ayah saya bahwa semua keinginan ayah saya sudah tercapai dan sudah saya buktikan. Muliakan gurumu, muliakan orang tuamu, karena dari sanalah keberkahan akan mengalir. Itu adalah sampai SMA. Nanti setelah kuliah lain lagi. Waktu mahasiswa pikirannya tidak seperti itulah. Tetapi waktu mahasiswa harus berpikir, saya harus punya kekuatan yang bisa diperlihatkan bahwa saya punya kekuatan lebih daripada yang lain. Dan itu yang disebut dengan Ausdauer. Dan itulah yang selalu saya berikan kepada adik-adik, siapapun dia, mulai dari alumni, mulai dari orang HMI, PMII, atau siapapun, lalu saya ajarkan tentang Ausdauer, bahwa kegigihan itu adalah mutlak. Salah satu yang melaksanakan Ausdauer yang tinggi adalah Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi mungkin tidak akan pernah jadi apa-apa kalau dia tidak mendapatkan ilmu Ausdauer. Satu-satunya orang yang saya kagumi hari ini adalah Kang Deddy, bisa mewarisi Ausdauer yang saya miliki. Mudah-mudahan semua para pemuda bisa memiliki Ausdauer, yaitu kegigihan tanpa menyerah, kegigihan tanpa mengalah, tanpa kalah, dan selalu berusaha untuk bangkit dan memenangkan. Maka Ausdauer itu menjadi salah satu kekuatan saya dan pikiran saya pada zaman saya mahasiswa. Nanti setelah kerja lain lagi, dan setelah umur 60 lain lagi, dalam episode yang akan datang. Iya, luar biasa. Ternyata perjalanan masa kecil hingga udah saat ini sangat menarik, penuh dengan hal-hal lucu, hal-hal yang menegangkan, keras, dan penuh kasih sayang. Nah, untuk tayangan perdana kali ini mungkin cukup sekian. Tunggu episode-episode selanjutnya yang akan tambah menarik, karena kita akan mengetahui bagaimana sih caranya bisa menjadi sosok yang luar biasa hingga bisa menjadi sosok udah saat ini. Baik, terima kasih. Saya Siti Maisarah Adawiyah undur diri. Terima kasih sekali lagi udah atas waktunya. Semoga bermanfaat. Tunggu kami selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.